Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita masih membahas tentang yang terkait dengan sholat berjamaah. Waktu idrakil jama'ati wa idrakil masbuki ar-raq'ata. Idrak, waktu idrakil jamaah, waktu dianggap menemukan. Idrak itu metui, nemokno status berjamaah dalam sholat. Wa idrakil masbuki lan idrak, oleh mendapatkan atau menemukan makmum masbuk ar-raq'ata ing satu rakaat. Jadi kapan dalam sholat berjamaah seseorang dianggap mendapatkan status sebagai orang yang sholat berjamaah. Lalu yang kedua, kapan seorang yang makmum masbuk, masbuk itu yang menyusul, yang ketinggalan, dianggap telah menemui atau mendapatkan satu rakaat di dalam sholat itu. Tudroku al-jama'ata, tudroku bisa didapatkan, bisa dipedui, bisa ditemukan. Apa al-jama'atu, berjamaah. Malam misalim selagi belum salam. Malam misalim selagi ini durung salam sopal imamu imam. Jadi seseorang dinyatakan tetap dianggap mendapatkan status sebagai orang yang sholat berjamaah sepanjang dia masih menemukan imam dalam posisi belum salam. Jadi masih model lungguh ya, masbuknya agak terlambat banget itu, dia duduk ketika imam sudah mendekati salam, dia baru datang lalu dia ikut duduk. Setelah duduk, imamnya salam, maka dia sudah dianggap mendapatkan atau mengikuti atau berstatus sebagai sholat berjamaah. Status ya, tapi nilai dan pahala maka tentu berbeda ya. Jadi pahala itu tetap terkait dengan tingkat kesempurnaan, tingkat kelengkapan ya, tingkat pemenuhan waktu, pemenuhan segala macam adab itu terkait dengan ganjaran. Tapi status itu adalah keterkaitannya dengan formalitas fikihnya. Ya. Status itu seperti sah. Sah itu kan status. Status sholatnya berjamaah. Berjamaah itu status atau kedudukan dia gitu ya. Posisi ya, status. Tapi kalau nilai pahala itu sangat tergantung pada tadi ini, berapanya tergantung kepada kualitas, kuantitas gitu ya, kesempurnaan adab termasuk ya, kualitas itu dalamnya adab ya, di dalam melakukan sesuatu yang diperintahkan itu. Semakin panjang, semakin lama dia terlibat atau mengikuti sesuatu ya tentu pahalanya semakin banyak. Banyak lalu muncul kaidah fikih itu al-ajru biqadri ta'ab. Jadi ganjaran atau nilai imbalan atas suatu perbuatan itu tergantung kepada tingkat ta'ab itu kepayahan. Jadi payah itu dalam arti tadi ini kuantitas maupun kualitas. Kuantitas maupun apa? Kualitas. Tapi kalau status sah, status berjamaah atau tidak berjamaah, statusnya dapat berapa mengikuti atau tidak mengikuti dalam berjamaah, dianggap berjamaah apa tidak, itu terkait dengan persoalan fikihnya, persoalan fikih. Kapan dianggap dia masih berstatus sebagai berjamaah? Sepanjang masih
imamnya belum melakukan apa? Salam. Ini kata salamnya amrab Allahu Akbar. Belum sampai lungguh imamnya salam, masih dianggap tudrokul jamaah. Dianggap masih mendapatkan apa? Status sebagai bersama. Jadi Allahu Akbar, semepet banget di sana. Terus mari takbir, imamnya salam. Jadi masih jamaah. Tapi ini belum Allahu Akbar, imamnya salam, yo, terus ketinggalan kereta sudah Melayu lah itu, sudah tidak berjamaah. Tentu ganjaran berjamaahnya tidak bisa dong disamakan dengan yang sempurna dari depan atau yang dapat lebih banyak gitu. Nah ini keadilan Allah itu. Kesempurnaan ganjaran itu nanti terkait dengan apa? Tingkatan dalam hal mendapatkan imbalan di akhirat nanti. Sehingga berkeadilan. Oke. Tudroku opal jama'atu malam yusallim al-imam, selama belum salam. Oke. Waman utawi sapane wong adroka menemukan sopoman al-imama ing imam mutatahhiron raqian. Mutatahhiron halih wong sing dalam keadaan sesuci, menemukan imam raqian halih wong sing ruku. Wadba'an dalan anteng tenang sopoman mau sertani imam qabla irtifaihi sebelum tangine imam minar ruku'i saking ruku adroka moko menemukan sopoman ar-rakaata ing satu rakaat. Jadi kapan dianggap dia sudah menemukan imam dianggap satu rakaat? Ketika posisi dia masih menangi imam dalam posisi ruku, lalu dia Allahu Akbar, gitu. Tanpa baca Fatihah tidak apa-apa, karena Fatihah itu sudah dijamin. Rukun kauli dalam sholat itu kalau berjamaah sudah ditanggung oleh imam. Jadi Anda Allahu Akbar, tidak usah pakai baca, apalagi baca doa iftitah, tidak perlu baca Fatihah juga tidak perlu. Untuk mendapatkan satu rakaat tadi. Lebih utama kita membaca itu dengan mengejar satu rakaat. Ya lebih utama mengejar satu rakaat. Paham ya? Langsung turun, ikut ya imam dalam posisi yang ruku itu. Buat makna Nabi itu artinya posisi rukuknya sudah posisi memang mengikuti kepada imam. Maka itu dianggap mengikuti berapa? Satu rakaat. Jadi kalau sholatnya itu maghrib ya tinggal nambah berapa? 2 rakaat. Kalau sholatnya 4 rakaat ya tinggal nambah 3. Kalau 2 rakaat subuh ya berarti tinggal menambah 1. Ukurannya tadi di ruku ya. Anda masih menangi ruku apa enggak karo imam? Gitu ya. Kalau masih menangi ruku, Anda masbuk tapi tetap dianggap 1 rakaat. Masbuk yang masih dianggap mendapatkan 1 rakaat. Berarti tinggal menambah sisa rakaat berikutnya. Umpamanya Anda menangi di rakaat terakhir, iya berarti Anda tinggal menambah kalau sholat maghrib ya 2 rakaat kan, gitu aja. Jadi intinya masih dianggap dalam rakaat itu bila mana seseorang yang masuk begitu menangi imam dalam posisi ruku tadi itu ya. Di khobarin, ini tentu harus ada dalilnya, karena ini fikih. Fikih itu harus bersumber pada landasan, ada dalilnya. Di khobarin krono hadis mana adraka rakaatan minas salat qabla ayyukimal imamu sulbahu faqad adrakaha. Man utawi sapane wong adraka yang menemukan sapa man rakaatan ing rakaat minas salati dari sholat, apakah rakaat pertama, kedua, apa ketiga, apa keempat, kalau sholat 4 rakaat ya. Qabla ayyukima sebelum yento jumeneng sopal imamu, sebelum imam berdiri menegakkan, ayyukima menegakkan, meluruskan sulbahu ing igo wekasi apa? Ini apa? Sulbahu itu yang tulang rusuknya, punggungnya ini ya. Faqad adraka maka teman-teman menemukan sapa manha ing salat. Ini Nabi yang dawuh. Jadi kalau orang posisi makmum masbuk, lalu dia masih
menemui imam dalam posisi ruku, faqad adrakaha, dia akan mendapatkan satu rakaat itu. Wa in adrakahu fi ruku'in zaidin aw fi ruku'is tsani min salatil kusufaini lam yudrikha. Wa in adraka lamun menemukan sapa manhu ing imam fi ruku'in zaidin ing dalam ruku' yang tambahan. Aw fi ruku'is tsani atau ing dalam ruku' yang kedua min salatil kusufaini. Karena untuk salat kusuf itu kan kusuf gerhana kan 2 kali ruku'. Satu rakaatnya berapa kali ruku'? 2 kali ruku', 2 kali berdiri. Oh, akbar ruku, Allahu akbar, ya, berdiri lagi, baca lagi, kemudian ruku, baru berdiri, kita langsung baru sujud. Nah, dalam kasus sholat gerhana, maka ketika mendapatkannya ruku kedua itu dianggap sudah ketinggalan satu rakaat, ya, ketinggalan rakaat itu. Jadi yang dihitung rakaat keberapa? Yang pertama, yang pertama. Pernah sholat gerhana? Belum pernah? Nggak apa-apa, nggak ada gerhana, latihan sholat. Latihan sholat gerhana. Sholat jarang-jarang dipakai itu kadang angel gitu. Masuk sujud tilawah itu ya. Jarang digunakan ya. Karena bacaannya kan surat yang super pendek ya. Fas sholat ya. Nggak ada sajdahnya kan. Itu cokol lu ya orang sajdah ya. Surat sajdah ada saja. Nah, itu biasanya kalau tidak biasa sujud tilawah ketika sholat, raru itu. Gelosor, karena imamnya sujud tilawah, kita tidak tahu, kita dikiranya ruku kan. Paling itu imam kok terus muelok terus pisan. Kawul itu batal itu ya. Ngadeg dhisik, baru ikut apa? Sujud tilawah itu. Nah, itu. Kalau sholat jenazah sudah biasa ya. Jangan salah, nih sholat jenazah pakai ruku gitu. Udah nggak biasa sholat. Ditanya, lu kok pakai ruku? Pakai sujud tuh ya, karena ini spesial mayatnya. Kayak bakso ya, spesial. Bakso spesial ya. Alasannya mengelali ya. Bain atrakahu fi ruku'in zaidin au fi ruku'is tsani min salatul kusufaini lam yudrika. Oke, itu ukuran dalam berjamaah, ukuran fikihnya. Walau syakka lamun ragu-ragu sapa man fi idraki haddil ijza, ing dalam menemukan batasan ijza tadi yang dianggap mencukupi satu rakaat, dia ragu-ragu. Sajane aku nututi apa ora tadi ini gitu. Ketika ruku imamnya sudah berdiri dulu gitu ya, ragu-ragu kan. Oke. Lam tukhsab raka'atahu fil adhhar. Sebaiknya tidak dianggap. Jadi Anda tetap dianggap tidak mendapatkan satu rakaat tadi itu. Jadi ya rakaat yang kamu dianggap tidak menemukan itu dianggap tidak ada gitu loh, untuk sab. Kalau Anda menemukannya di rakaat pertama ya berarti Anda masih harus menyempurnakan sholat itu sendiri gitu. Setelah selesai salam nanti ya. Li'anal asal adam idraki, karena dasarnya li'anal asal, karena saat ini pada dasarnya al asal itu hukum asal. Kalau dalam istilah kaidah usul fikih itu namanya istishab, dikembalikan pada kondisi asal. Jadi namanya al aslu baqa'u makan ala makan atau istishab. Istishab itu menetapkan hukum pada kondisi hukum asal itu ya, hukum asal. Kamu pakaian ini kita yakin betul, yakin itu berarti kita ingat betul tadi ini baru kita cuci. Berarti yang yakin posisi pakaian ini apa, suci apa najis? Suci. Lalu Anda ragu-ragu, kecipratan najis sepura ya tadi ini. Ketika kencing atau ketika Anda lewat, ini tadi terkena najis apa enggak ya? Nah, ketika ragu-ragu maka dalam hukum fikih Anda kembalikan kepada hukum yang asal, yang yakin. Ya, karena sekali lagi hukum itu ditetapkan bukan atas dasar keraguan-raguan, tapi didasarkan pada sesuatu yang yakin. Prinsip dasarnya itu ya. Sehingga muncul kaidah istishab. Istishab itu ya sudah, kembalikan saja tadi. Anda yang yakin apa, yang asal tadi apa ini? Suci, ya berarti suci.
Gitu ya. Terus tidak hati-hati, ya itu namanya hati-hati sudah, aturan hukumnya begitu. Gitu. Kalau Anda mengikuti yang tidak suci, ragu-ragu aku tak anggap tidak suci, ya tidak apa-apa sih. Tapi justru itu dipaidu. Dipaidu artinya dianggap apa dalam bahasa kuno ta'annud, mempersusah diri gitu ya. Dalam fikih itu ada istilah ta'annud. Ta'annud itu orang yang mempersulit diri dalam pilihan-pilihan hukum. Biasanya ini yang tidak yakin atau yang tidak punya ilmu untuk itu gitu. Ta'annud itu. Ya wis aku timbang. Engko wedi iki najis, aku tak melok ae iki najis wae tak anggap najis. Ya ora apa-apa sih gitu ya. Tapi kategorinya itu apa namanya? Ta'annud. Apa namanya? Ta'annud. Ta'annud itu Anda mempersusah diri sendiri. Bukan ikhtiyat kalau begitu itu. Ya, bukan ikhtiyat. Ikhtiyat itu kalau kita posisi blank, sama-sama blank lalu memilih. Ki sakjane iki ngonku apa gak ya? Ya sudah. Wong Anda ragu-ragu posisinya kan? Sama-sama ragu-ragu antara ngonku antara gak. Kita ini panganan tidak aku apa gak gitu ya. Iya jangan. Ikhtiyat namanya gitu ya. Tapi kalau yang tadi ini suci apa enggak? Karuan tadi ini kita suci banget. Artinya wis seru, kita iling nek mau baru diumbah. Ini suci tadi kita pakai. Tapi lalu kita ragu-ragu apakah ini kena najis apa ora. Karena ada satu sisi yang yakin toh. Maka dalam posisi begini kembali ke al-asl tadi. Al-aslu at-taharah. Adamun najasah. Asalnya adalah suci dia, tidak najis gitu. Nah, itu harus milih yang itu gitu ya. Kok milih sing najis? Itu tadi posisinya berarti ta'annud dalam fikih itu. Apa ta'annud? Mempersulit diri. Agama nggak mau, Anda kesulitan itu nggak mau gitu ya. Jangan jadi seorang muslim yang kemenyek gitu ya. Kemenyek itu ya ta'annud itu, pura-pura pengen sempurna ya. Karena tidak paham hukum. Gitu. Ya sudah, prosedur fikihnya kayak apa gitu ya. Ragu-ragu yang lalu kita memilih untuk menjadi ikhtiyat itu karena ketika ragu-ragunya ya sama-sama ragu-ragu kayak tadi itu ya. Kenapa? Prinsipnya karena hukum harus didasarkan pada kepastian. Kepastian. Kita yang pasti adalah suci tadi. Oke. Wa yukabbiru al-masbuq lil ikhram. Dia anal asla adam idraki. Wa yukabbiru lan takbir sapa al-masbuq makmum masbuk. Masbuk itu yang sudah ketinggalan, yang didahului dah. Disian. Lil ikhrami untuk takbiratul ikhram. Summa lirruku'i, kemudian takbir untuk ruku'. Fa inna wa huma bi takbiratin wahidatin lam tanaqid salatah. Apa salatuhu? Jadi ketika Anda posisi masbuk, mau mengejar imam ruku, Anda harus nawa itu takbiratul ikhramnya. Artinya di hati kamu memang takbir itu takbiratul ikhram, bukan takbir intikal gitu ya. Untuk mengejar itu. Baru melakukan takbir lagi, itu takbirnya takbir intikal. Summalir ruku, namanya takbir intikal. Fa inna wa huma, kalau diniati kedua-duanya, ya niat takbiratul ikhram, ya niat takbiratul intikal tidak sah. Ya. Takbir intikal itu takbir perpindahan itu ya. Takbir karena perpindahan dalam hal melaksanakan rukun ibadah itu atau amalan ibadah. Fa inna wa hum bi takbiratin wahidatin lam tanaqid salatuhu ala sahihi lit tasyriki baina fardhin wa sunnatin maqsudah, karena tasyrik itu adanya kesamaan, adanya bareng-bareng antara fardu dan antara sunnah yang dimaksudkan itu. Titik. Nah, jadi ini kita mengilmoni yang sudah biasa kita lakukan. Ternyata banyak hal yang kita lakukan yang kita belum tahu ilmunya gitu. Masih norok buntek jadi metur. Norok buntek itu ya apa cari kiai gitu, apa cari sing dulu. Harus naik. Level ketaatan kita ini harus naik dari orang yang sekedar taat tanpa ilmu
harus taat dengan ilmu. Karena agama, ilmu itu yakin tadi. Jadi kita mengikuti itu karena memang kita tahu betul bahwa ini memang aturannya begitu, ini wajib, ini sunnah. Bahkan kalau dalam kitab Safinatun Najah itu, sulam safinah kitab paling kecil itu, al-ilmu itu menjadi syarat, menjadi rukun. Al-ilmu bil arkan. Ya, wa fardiyatis salat. Jadi harus tahu mana rukun salat, mana fardunya salat, rukun fardu itu sama ya. Lalu mana yang disunnahkan di dalam salat. Jangan sampai sesuatu yang disunnahkan kita yakini itu wajib. Atau sebaliknya sesuatu yang mestinya wajib, rukun, kita fahami atau kita yakini bahwa itu sunnah, itu tidak sah sholatnya malah. Gitu ya. Takbiratul ihram, mana yang wajib? Allahu Akbar. Mana yang rukun? Ngangkat tangannya apa rukun, apa takbirnya? Takbirnya kan? Ngangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah. Jadi wale-wale gitu ya. Kalau imam terus gak ngangkat tangan, wah gak sah itu imam. Nah, itu berarti masih dengan semangat melakukan ini dengan semangat. Ini potensi radikal kalau begitu berarti ya. Potensi radikal karena suka nyalah nowong itu. Raruh bahwa itu sunnah gitu ya. Justifikasi, wah itu tidak sah. Pasti mangkel kan orang dinyatakan tidak sah itu ya. Sing dilokno ya ora kerupisan. Akhirnya tawuran kan kekiran. Tapi sing dilokno kan dia ngguyu saja lo kamu ora ngerti fikih gitu kan gitu ya. Sing dilokno ya ora harus, sing ngelokno ya ora harus. Akhirnya geger gitu ya. Potensi radikal itu karena agama dengan semangat tadi itu ya. Banyak hal ya kita melakukan satu tidak ada ilmu itu. Kita ini dalam hal urusan makan, urusan makan itu banyak hal yang tidak punya ilmu ya, sehingga tidak tahu mana ini yang harus keseimbangan protein, mana keseimbangan ini, akibatnya terus sampai tua wis legrek gitu ya. Kolesterol apa macam kolesterol apa asam urat itu. Kesalahan kita karena nggak diilmoni gitu ya. Sekolah biyen ono ilmu apa istilahnya? Nek zaman saya dulu namanya ikut jalan penjas, pendidikan jasmani, olahraga itu. Ilmu untuk urusan pergizian barang itu ya, urusan makan, urusan apa itu. Tapi kan gurunya orang paham pisan, akhirnya kan tidak bal-balan terus gitu. Jadi ra ono ilmu nih. Bisa melayu-melayu, bisa bal-balan gitu tok enak itu. Jadi gurunya modelnya semperitan tok itu. Gitu ya. Akhirnya kita tidak pernah tahu makanan yang penting itu mana, makan gizi itu yang mana, ini yang berpengaruh ini kayak apa, tidak paham. Berarti untuk makan sehat ya tidak bisa, nggak ngerti ilmu nih, makan sehat, yang ada makan kenyang, jadi enak, kenyang, itu tak saja gitu. Ya, problem jadi ya kan, problem. Kalau tidak ada ilmu itu problem itu tadi itu. Mangan yang tidak ada ilmu ini punya problem seperti itu. Beragama tidak ada ilmu ini ya problem jadinya. Nah ternyata urusan takbir saja, itu banyak itu aturan fikihnya itu. Meskipun di awal kita boleh sah lah, pokoknya melok takbir Allahu Akbar ya sudah selesai. Di mana posisi niat, di mana posisi takbir itu perlu diilmoni gitu. Beniku mau ya, orang muspro gitu salat dan beresiko. Kalau sekarang sudah masuk apa? Untuk memahami tentang cara makan milih itu apa? IPA dipelajarin apa? Biologi ya? Ada urusan ini gizi, ini makan, ini kan. Kalau perlu diprakteknya ya. Kalau pas nerapkan gitu, bahwa oh ini proteinnya sekian. Ayo masak bareng makan. Kamu harus makan ini. Ini kalau ini kondisinya nanti kamu akan jadi ini. Kalau kurang ini nanti akan begini gitu ya. Menjaga kesehatan menurut saya harus di awal dari situ. Kita menganggap tidak penting ya, karena urusan mahal kok repot gitu kan gitu ya. Akibatnya serba over ekstrim. Sing kurang gizi gitu ya. Sing kaken gizi ya menu kaken gizi. Saya tidak melihat Pak Ari loh ya, maksud saya kurang gizi ya.
Ya akibatnya itu gampang sakit itu karena tidak diilmuni tadi ini ya. Oke. Wa yukabbiru al-masbuq lil ikhram. Boleh. Takbir sekali langsung untuk niat 2 kali. Boleh tidak? Jadi untuk ngejar imam yang sudah ruku, kita cuman takbir Allahu Akbar. Paham ya? Biasanya langsung ruku ya. Kalau diniati takbiratul ihram tok malah enggak apa-apa. Tapi kalau diniati takbir dan niat takbir intikal itu enggak boleh gitu. Allahu Akbar. Takbir ya. Setelah itu Anda takbir lagi seharusnya. Biasanya kita kan enggak langsung ya. Jadi takbir pertama untuk apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir rukun. Yukharrimu ma ahalla qablah. Maka disebut takbiratul ihram. Kalau haji kalau haji itu ihram itu. Kalau haji itu niat ihram. Niat apa? Ihram. Ya. Kalau orang haji niat ihram. Nah, ini karena belum tahu dia. Jadi ihram itu kayak apa ya? Batas awalnya, startnya ya. Membatasi antara yang ibadah sebelum ibadah dan masuk dalam ibadah. Kalau sudah ihram, kalau dalam salat takbiratul ihram, maka ada batas. Sebelum Allahu Akbar, kita kan masih bebas. Boleh minum, boleh bicara, gitu ya. Boleh nyaduk bal, masih bebas bergerak, bebas melakukan. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, maka semua yang boleh tadi bisa menjadi haram. Bukan menjadi haram. Kecuali yang diperintahkan, apa? Baca Fatihah, baca surah. Tidak boleh ngomong apa saja. Tidak boleh bergerak apa saja, tidak boleh melakukan apa saja. Haram. Sama dengan orang ketika haji. Haji itu ketika sudah niat ihram, niat melakukan haji, namanya niat ihram, maka ada aturan, yukharrimu ma'alla qablah. Yang semula pakai pakaian bebas bagi laki-laki yang terjahit atau apa, ketika sudah niat itu ya tidak boleh, harus pakai pakaian yang tidak terjahit, namanya pakaian ihram. Maka sebelum niat pakai pakaian itu dulu. Karena kan tidak mungkin langsung niat kemudian ganti kan. Supaya tidak boleh pakai wangi, itu tidak boleh, ada aturannya. Karena orang ihram itu seperti dia sudah betul-betul menerima panggilan Allah. Biasanya wong dipun timbali Gusti Allah sampun dipun timbali kan mati gitu ya. Itu seperti mati tapi hidup gitu ya, orang ihram itu. Maka ada aturan, tapi dia tetap boleh makan gitu ya. Dia masih boleh makan, boleh minum, karena durasi waktunya kan panjang. Kalau sholat itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bergerak, karena total kita harus masuk. Batasnya melalui apa? Takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram disebut takbiratul ihram karena yukharrimu ma ahalla qablah. Apa? Yukharrimu ma ahalla qablah. Mengharamkan apa yang sebelumnya dibolehkan atau dihalalkan. Sama dengan ihram dalam haji itu. Pakaian itu sebenarnya salah satu bagian dari keharusan ihram. Pakaian itu, jenis pakaiannya. Ya, orang kalau sudah ihram bagi laki-laki harus pakai pakaian itu gitu ya. Jadi ihram itu bukan pakaiannya, saya maksud begitu. Ihram itu niat masuk dalam ibadah haji. Pakaian ihram itu salah satu jenis akibat dari orang niat masuk haji atau umroh itu, yang namanya ihram itu. Ya, nggak boleh pakai wangi-wangi laki-laki, nggak boleh menutup kepala, nggak boleh mencukur rambut, nggak boleh cabut, memotong, mengundul, itu nggak boleh. Itu orang ihram. Ada aturannya. Kalau makan, boleh nggak ihram? Makan ya boleh, wahai, karena ihram waktunya kan panjang. Jadi agama itu tidak ekstrim gitu. Tapi hal-hal yang biasa dilakukan manusia itu tidak boleh. Itu namanya dengan ihram. Puasa juga begitu. Ada namanya imsak. Imsak itu yang asli itu yang tidak boleh makan itu. Kalau sebelumnya itu persiapan imsak, ya, persiapan untuk imsak itu. Waktunya masih ada saja, tapi sudah menahan diri lebih awal, maka itu disebut dengan istilah imsak.
Imsak itu ya puasanya saja nih. Tapi kan wong supaya ora mulu-mulu terus entek waktune kan rumit gitu ya. Ulama lalu kehati-hatiannya memberikan warning dulu gitu ya. Ada waktu namanya imsak. Imsak itu aslinya ya wis posone kuwi imsak itu. Imsakun anil muftirat. Apa namanya? Imsakun anil muftirat. Wa bi fanfa'na bi barakatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.